Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas printer laser ya. Printer laser buat teman-teman yang lagi cari atau misalnya banyak yang tanya-tanya soal printer laser dong yang bisa dipakai buat usaha cetak atau buat di kantoran ya. Yang pasti biaya cetaknya itu murah dan juga kita harus tahu tipe mana yang cocok. Nah, kebetulan untuk beberapa printer laser itu yang terutama yang merek HP itu kita harus cek tipe-tipe yang memang secara produk itu sudah discontinue ya. Jadi salah satu contohnya seperti ini HP LaserJet Enterprise M525. Nah, ini adalah salah satu tipe printer LaserJet yang kelasnya untuk kelas corporate. Jadi dia enterprise yang udah pasti dia punya kecepatan cetak itu cepat. Terus udah gitu dia punya duty cycle. Ya, duty cycle itu artinya ini mesin itu bisa nyetak atau direkomendasikan cetak sampai dengan 75.000 per bulan. Ya, 75.000 lembar per bulan. Berarti ini kapasitasnya nih atau kekuatan durabilitasnya printer ini sangat baik atau sangat kuat. Karena memang ditujukan untuk kelas corporate atau kantoran yang berskala besar. Ya, jadi memang dibikin mesinnya untuk bisa cetak sampai dengan begitu banyak setiap bulannya sampai dengan 75.000. Nah, untuk si printer laser M525 ini bisa teman-teman jadikan salah satu pilihan kalau lagi cari printer laser hitam putih ya, ini bukan warna dengan budget yang sangat terjangkau karena saat ini pasti tipe barunya udah nggak ada, jadi pasti teman-teman dapat printer yang second atau yang bekas. Tapi printer-printer seperti ini kebanyakan itu hanya dipakai atau misalnya untuk pekerjaan di kantor. Jadi biasanya setelah mereka pakai setelah 1 atau mungkin 3 tahun kemudian mereka jual. Nah, sekarang printer-printer ini bisa teman-teman pilih atau teman-teman cari printer bekasnya bisa teman-teman pakai untuk jadi salah satu mesin fotokopi. Atau misalnya untuk kita usaha cetak rental atau cetak dokumen, bikin isi buku, ya cetak undangan, belangko undangan yang hanya ngeprint teksnya aja. Nah, salah satunya printer laser ini bisa teman-teman andalkan. Karena kalau misalnya kita pakai printer laser udah pasti itu kualitas cetaknya bagus karena memang teknologi laser itu berbeda dengan inkjet. Tapi memang di sini juga untuk printer laser ini ada kekurangannya, yaitu dia punya konsumsi daya listrik memang jauh lebih tinggi daripada kalau kita pakai printer inkjet atau ink tank. Tapi dengan kecepatan 42 lembar per menit, ya kecepatan printer laser ini udah termasuk salah satu yang bisa diandalkan karena kecepatan cetaknya cukup tinggi. Nah, fiturnya untuk si M525 ini sudah dia bisa print, scan, dan juga fotokopi. Ya, kalau misalnya di kantoran itu biasanya pakai yang namanya salah satu fiturnya digital sender. Jadi kita waktu scan atau misalnya kita fotokopi, itu dokumennya itu bisa dikirim lewat email ke salah satu pengguna atau printer yang sharing ke si printer ini. Jadi misalnya teman-teman di sini bisa lihat ini ada layar displaynya. Di sini kita bisa mengatur untuk kita kirim yang namanya digital sender. Jadi file yang kita scan atau kita fotokopi atau kita mau print itu kita bisa kirim ke salah satu user yang terhubung dengan si printer ini. Karena printer ini konektivitasnya udah begitu lengkap ya. Dia ada USB dan juga ada USB host yang kita bisa colok kabel flash disk dan kita bisa cetak atau kita bisa scan atau kita bisa copy hasil scan-nya ke dalam flash disk. Dan juga sudah ada yang namanya Ethernet gigabit. Ethernet ini udah pasti koneksi LAN yang biasa dipakai di kantor. Jadi memang printer ini bukan cuma sebagai printer aja, tapi dia punya teknologi dan juga networking-nya itu sangat hebat atau sangat bagus. Ya. Tapi kalau misalnya mau dipakai buat usaha cetak fotokopi, printer ini juga udah durabilitasnya tinggi karena duty cycle-nya itu sampai dengan 75.000 halaman per bulan. Nah, scanner size-nya untuk scanner kacanya ini dia bisa ukuran sampai dengan f4 atau legal ya, 216 x 356 mm atau 8,5 x 11 inci. Jadi ini dia punya ukuran scanner size kacanya itu dia bisa copy dan scan sampai dengan legal size. Dan juga printer ini bisa cetak bolak-balik ya, duplex printing. Jadi teman-teman juga bisa hemat untuk penggunaan kertas atau misalnya kita bisa cetak lebih cepat karena kita bisa cetak langsung bolak-balik secara duplex otomatis. Nah,
Jadi kalau misalnya teman-teman lagi cari printer laserjet untuk printer laserjet HP untuk kebutuhan fotokopi, teman-teman bisa untuk fotokopi atau misalnya untuk usaha cetak, teman-teman bisa cari si HP M525 ini ya. Dan juga ini dia punya tipe toner HP55A, ini sudah banyak. Karena printer ini memang sudah lama. Kalau misalnya kita beli printer laser, itu kita harus tentukan dulu atau kita cari tahu dia punya toner itu sudah banyak belum refilannya atau kompatibelnya. Karena apa? Kita mau kejar atau kita harus bikin supaya biaya cetak per lembarnya itu murah ya. Jadi tonernya itu harus yang bisa direfill. Dan juga sekarang kita coba lihat untuk harganya itu seperti apa. Kalau misalnya teman-teman nanti mau cek ya, ini si HP LaserJet M525. Ini dia punya fiturnya begitu lengkap. Teman-teman bisa cek di sini ada print, scan, copy, fax. Tapi kita udah jarang pakai fax ya, dan digital send, USB yang bisa diakses dari depan. Nah, di sini dia juga support yang namanya multitasking support. Jadi kita bisa ngeprint dan juga kita bisa fotokopi dengan sekali waktu. Jadi langsung dia multitasking support. Ya, ini dia udah support ya. Kecepatan cetaknya itu sampai dengan 40 ppm. Dan juga untuk print split duplex kalau ngeprint bolak-balik itu sampai 21 IPM ya. Ini termasuk kecepatan cetak yang lumayan cepat. Nah, ini dia page duty cycle-nya sampai dengan 75.000. Jadi ini memang kualitasnya atau kapasitasnya memang diperuntukkan untuk cetak banyak. Oke. Teknologi printer laser resolusi 1200, prosesornya 800 MHz ya. Print language-nya ini udah lengkap banget. Ada HP PostScript level 3. Terus juga udah ada HP PCL 6, PCL 5. Jadi udah semuanya lengkap. Nah, layar displaynya menunya ini 8 inch 20,3 cm touchscreen LCD color graphic ya, teman-teman tadi bisa lihat di sini. Ini dia layar sentuhnya. Jadi dia menunya ini color full grafis, tapi memang printernya ini bukan printer laser bukan printer warna ya. Jadi dia printer hitam putih. Nah, terus juga dia punya cartridge-nya ini memang yang black, automatic. Support juga dengan Macintosh udah bisa ya, Apple udah bisa, fontnya juga udah banyak, 105 internal true type fonts, ini juga udah banyak. Nah, untuk mobile printing juga bisa, meskipun dia belum ada wireless tapi dia bisa connect lewat dia punya network jaringan ya. Di sini teman-teman bisa cek juga, ini dia punya konektivitasnya banyak banget, ada USB, ada USB host, gigabit Ethernet, terus udah gitu ada internal USB host, ini juga termasuk ya, semuanya udah lengkap. Networknya juga sudah ready, supportnya sudah Windows 10, 7, 8, semua dia support, Windows XP dia juga sudah, Macintosh sudah bisa, memorinya 1 GB ya, memorinya 1 GB, jadi memang ini printer untuk cetak kapasitas besar. Oke. Nah, di sini juga sudah ada yang namanya internal storage ya. Internal storage itu artinya standar. Jadi sudah ada nih hard disk itu minimum 250 GB yang disematkan di dalam printer ini, karena printer ini dia punya security di mana ada file-file penting atau job desk atau security yang bisa disimpan di dalam hard disk ini ya. Saya nggak begitu detail untuk penggunaan hard disknya, tapi teman-teman yang main di bidang IT atau di bagian IT itu biasanya pasti tahu untuk cara bagaimana kita menggunakan yang namanya internal storage ini. Nah, untuk paper tray-nya, input paper tray-nya itu dia ada sekitar 500 untuk kita bisa masukin kertas, 500 lembar ya. Untuk ADF-nya pun 50 lembar karena printer ini sudah dilengkapi dengan ADF. Jadi ini kapasitas cetaknya dengan ukuran kapasitas paper tray-nya juga banyak sampai dengan 500 lembar. Oke. Nah, teman-teman juga kalau itu misalnya mau beli lagi tambahan opsional, tambahan 500 sheet paper tray-nya juga bisa ya. Jadi kita bisa tambahan untuk paper tray yang kedua. Oke, nah di sini teman-teman nanti bisa cek ya, semua di sini semua detail spesifikasinya. Saya scroll pelan-pelan. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas, teman-teman tinggal review dari belakang videonya, bisa diulang lagi ya, tipe scannernya, terus tipe file formatnya, resolusi scannernya, ADF-nya, scan size-nya, tipe ukuran berapa. Nah, ini digital sending-nya, scan to email, scan to network ya, ini udah lengkap banget. Dan juga ini dia copy speed ya, kecepatan fotokopi sampai dengan 40 copy per menit ya, resolusi fotokopinya juga sampai dengan 600 dan dia bisa copy sampai dengan 999 copies. Oke, ini settingan kopinya. Terus fax ini nggak terlalu penting ya, karena udah jarang pakai fax. Tapi di sini teman-teman bisa lihat lagi kira-kira spesifikasi detailnya seperti apa.
Nah, ini yang tadi saya bilang, untuk konsumsi daya listriknya memang lumayan besar, 780 watt, karena mesin ini mesin besar, ya, printer yang berkapasitas, durabilitasnya ini besar. Oke, nah tapi dia sudah support yang namanya Energy Star, udah qualified ya, sudah certified juga. Jadi kalau printer ini nggak dipakai, dia bisa masuk ke sleep mode dan wattnya tuh kecil, cuma 30 watt. Oke, nah terus kita bisa lihat ini dimensinya, segala macam ada di sini, ya. Jadi itu aja yang saya mau sharing untuk tonernya. Sorry, sebelum kita masuk ke tipe tonernya, kita coba lihat harga pasarannya berapa. Sekarang saya cek update tanggal 13 Februari 2022. Ya, HP LaserJet 500M525 ini kurang lebih sekitar 4,9, 5 jutaan nih. Ya, tadi saya cek di salah satu marketplace. Ini udah pasti kondisi second, siap pakai. Semua mechanical, electrical berfungsi dengan baik. Ya, cartridge sudah terisi toner full. Ini harusnya bukannya CMYK tapi hanya black aja ya. Nah ini udah lengkap. Ini bukan lapak saya ya, jadi saya nggak jual printer second, tapi saya kasih tahu tipe printer ini bisa dipakai untuk buat teman-teman yang lagi cari printer di tahap awal buat mesin fotokopi atau usaha cetak rental ya. Salah satu pilihannya si HP Laser M525 ini. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya mau cari printer ini, ada yang jual ya, silakan dicek ulang, ditanyakan lagi kondisi mesin dan juga perawatannya atau mungkin garansi setelah pemakaian segala macam, ya ini kembali lagi ke si penjualnya ya, karena memang printer ini sudah tidak ada yang baru, jadi printer ini printer second. Oke, nah itu aja yang saya mau sharing supaya teman-teman juga tahu kira-kira printer laser yang cocok seperti apa. Dan ini juga kita coba lihat ya, HP toner HP 55. Ini untuk si tonernya si printer ini ya, HP 55. Oke, ini juga udah banyak ya, ada kompatibelnya. Udah gitu juga banyak yang jual kompatibelnya, udah ada serbuk tonernya. Jadi ini memang sudah banyak kompatibel dan toner refillnya. Ya, karena printer ini sudah lumayan lama, 5 tahun yang lalu. Jadi dia punya ketersediaan spare part dan juga untuk tonernya itu udah banyak. Oke, itu aja yang saya mau sharing supaya teman-teman dapat satu insight ya. Dan juga kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikasih tahu, dikoreksi silakan supaya kita sama-sama belajar. Dan semoga informasinya bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.